Persilakan, Ustaz. Enggak, tadi aku kan pengen bawah. Ya. Oh iya, tadi terputus suara antum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita masuki hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik. Kunyah beliau Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya. Ya. Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Ini hadis yang ke-13 merupakan landasan seorang muslim ketika bermuamalah dengan saudaranya sesama muslimin. Dan hadis ini salah satu hadis yang mengajak kaum muslimin untuk bersatu, ya, menjaga persatuan, persaudaraan, meninggalkan permusuhan, meninggalkan hal-hal yang dapat memecah belah kaum muslimin. Ya. Jadi beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, memberikan arahan dalam hadis ini agar setiap muslim memiliki sifat menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana ia menginginkan kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Ini seperti yang disebutkan juga di hadis yang lain, kata Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling menyintai, menyayangi, berlemah lembut itu bagikan satu tubuh. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka dampaknya akan dirasakan oleh anggota tubuh yang lain sehingga sulit untuk tidur dan badan terasa demam. Ya, nah, begitulah seharusnya orang-orang yang beriman terhadap sesama saudara mereka. Ya. Dan juga di hadis yang sering kita dengar, innal mu'minil mu'min kal bunyan. Perumpamaan seorang mukmin itu terhadap mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Bagaimana bangunan itu? Mereka saling menguatkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Ya.
Namun sangat disayangkan kita dapati saat ini banyak kaum muslimin yang bercerai-berai. Ya, banyak yang bercerai-berai dengan alirannya, kelompoknya, organisasinya, partainya, ya, dan hal-hal lainnya. Bahkan kita dapati mereka juga saling membenci, saling memusuhi, saling menghina. Semua ini ternyata tidak hanya terjadi di tanah air kita saja, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Maka tugas kita adalah mengingatkan kembali hadis-hadis yang seperti ini. Kita ingatkan kembali hadis-hadis seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin, supaya kita sadar dan supaya kita bisa memperbaiki diri. Dan terpenting adalah supaya kita bertemu dengan Allah dalam kondisi keimanan yang benar. Karena Nabi di sini mengaitkan konsekuensi keimanan adalah menginginkan kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jamaah rahimakumullah, sebagian orang salah di dalam menerjemahkan. Diterjemahkan apa? Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyintai saudaranya seperti ia menyintai dirinya sendiri. Ya, kalau ini berat ya. Kalau harus mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ini hal yang mustahil untuk bisa diterapkan. Padahal maksud hadis ini bukan demikian. Tapi ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia menyukai kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana ia menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi kalau seseorang mendapatkan nikmat harta misalnya, atau nikmat duniawi lainnya, termasuk kecerdasan atau yang lainnya, pemahaman, maka dia juga ingin supaya saudaranya bisa menikmati hal yang serupa. Gitu ya. Adapun mengharuskan seseorang mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, ini tentu beban yang sulit dikerjakan. Iya, karena tabiat manusia ya tidak demikian. Beda kalau sekedar ingin agar orang lain mendapatkan kebaikan, sebagaimana dia juga suka mendapatkan kebaikan itu. Nah, ini kan mungkin bisa diterapkan. Gitu ya. Nah, kemudian di hadis ini dikatakan la yu'minu ahadukum. Tidak beriman. Maksudnya, apakah kalau ada seorang muslim tidak menerapkan hadis ini berarti dia kafir? Jawabannya tentu tidak. Bukan itu maksudnya. Ya. La yu'minu di sini bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna imannya. Ya, karena keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sampai meraih puncak kesempurnaan. Jadi tidak mencapai hakikat iman. Itu yang benar. Sebagaimana disebutkan di hadis yang lain, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Tidaklah seorang hamba mencapai hakikat iman sampai dia menyukai kebaikan bagi orang lain sebagaimana dia menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Di sini disebut hakikatul iman. Seseorang tidak akan mencapai hakikat iman. Gitu ya. Di sini redaksinya la yu'minu. Ada istilah penafian. Penafian. Ya. Penafian sesuatu di sini seperti la iman, tidak ada iman. La salat, atau tidak sempurna iman, tidak sempurna salat, dan yang lainnya. Ini menunjukkan kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Ya, berarti keinginan
agar saudara kita mendapatkan apa yang kita juga suka, keinginan apa kebaikan itu ada pada diri kita, ya, ini suatu kewajiban. Sekali lagi, keinginan dalam hati setiap muslim dan muslimah agar saudara kita juga mendapatkan apa yang kita sukai bagi diri kita, ini merupakan apa? Suatu kewajiban. Karena itu konsekuensi keimanan. Jadi hukumnya bukan sekedar sunnah, sebagaimana persangkaan sebagian orang. Ya, berarti jika ada dalam hati seseorang, ya, perasaan ini itu pertanda kebaikan. Sebaliknya, barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada perasaan demikian, berarti dia berdosa. Berarti dia berdosa. Karena ada kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna serta kewajiban kecuali dengannya, maka ia juga hukumnya wajib. Ya. Gitu ya. Contoh, Nabi mengatakan la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman, maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Ya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ini menunjukkan amanah itu hukumnya wajib, menjaga amanah, bukan sunnah. Kalau seandainya sunnah, maka orang yang meninggalkannya tidak bisa dikatakan la iman, tidak ada iman padanya. Nih, jadi ketika Rasulullah menafikan keimanan pada orang yang tidak menjaga amanah, ini menunjukkan ada satu kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Dia meninggalkan amanah. Berarti menjaga amanah hukumnya wajib. Contoh yang lain. La salata liman yudafi'ul akhbathan. Iya. Tidak ada salat bagi orang yang sambil menahan buang air. Atau riwayat yang lain, tidak ada salat bagi orang yang kondisinya makanan sudah dihidangkan. Iya. Jadi kalau kondisi perut sedang lapar, terus makanan sudah dihidangkan, sekalipun sudah dikumandangkan qomat, yang wajib bagi dia bukan sholat, tapi makan. Iya. Kalau dia memaksakan diri untuk sholat, akhirnya tidak bisa khusyuk dalam sholatnya, karena ingat makanan, dia berdosa. Begitu ya. Nah, jadi, kembali ke hadis ini. Sebab dinafikan keimanan pada seseorang adalah karena apa? Ada perkara wajib yang lain yang dia tinggalkan. Apa itu? Keinginan agar saudara kita sesama muslim mendapatkan kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu pada diri kita. Nah, jadi perasaan adanya keinginan, ya, atau keinginan di dalam hati agar saudara kita juga mendapatkan kebaikan, ini hukumnya wajib. Bukan sekedar sunnah. Jelas ya? Nah, kemudian contoh lain, Nabi SAW mendapati seseorang selesai salat, dia datang ke Nabi mengucapkan salam, tapi Nabi menyuruh dia untuk mengulangi salat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Dia tidak dianggap sudah mengerjakan salat. Kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Salatnya tidak tumakninah. Salatnya tidak tumakninah. Berarti tumakninah itu hukumnya wajib. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Tidak beriman orang yang tidak punya di dalam hatinya keinginan, ya, kebaikan untuk saudaranya sesama muslim. Jelas ya? Nah, ini kaidah. Ya. Kaidahnya apa tadi? Penafian sesuatu menunjukkan ada rukun atau kewajiban yang ditinggalkan. Di sini dinafikan keimanan, tidak sempurna iman seseorang. Kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Menginginkan kebaikan
untuk saudaranya, ya, sebagaimana dia juga menginginkan kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Jelas? Jadi ini hukumnya wajib. Kemudian di sini disebut ma yuhibbu li nafsihi. Kebaikan apapun. Ya, kebaikan apapun. Apakah perkataan, perbuatan, keyakinan, apakah kebaikan dalam urusan duniawi ataupun urusan agama, akhirat, gitu ya. Jadi maksudnya di sini apa? Sebagaimana kita suka misalnya untuk berkata-kata baik, kita juga ingin saudara kita berkata-kata baik. Nih, misalnya kita dapati ada teman, saudara, rekan, sahabat, dia suka berkata-kata yang tidak baik, ya kita nasihati dengan cara yang baik supaya dia bisa berubah. Ya. Contoh yang lain misalnya supaya kita misal kita bisa bersedekah, ini kan kebaikan. Ya. Kita juga menginginkan agar saudara kita juga gimana caranya supaya bisa bersedekah. Jangan jadi mustahik terus misalnya. Gimana caranya supaya dia menjadi muzaki. Ya. Sebagaimana kita bisa bersedekah, sedekah itu kebaikan, kita juga ingin saudara kita juga bisa bersedekah. Bantu cara dia untuk bisa bersedekah. Sebagaimana kita bahagia bisa mengenal agama yang benar, mengenal tauhid, mengenal sunnah, maka kita juga ingin supaya saudara-saudara kita pun demikian. Jangan malah biarin aja lah. Ya, saya bersyukur untuk diri saya sendiri, adapun dia terserah. Iya, nggak boleh. Apalagi pasangan kita, keluarga kita. Contoh lain, sebagaimana kita bahagia ketika sukses terkait pekerjaan kita, maka kita juga ingin supaya saudara kita, rekan kita juga sukses dalam pekerjaannya. Nah, itu contoh-contoh. Begitu seterusnya. Jadi sikap seperti ini, ya, menginginkan atau menyukai kebaikan untuk saudara kita, ya, seharusnya ada di setiap muslim dan muslimah. Karena apa? Sesama muslim itu harus saling menyintai, saling menghargai, dan menginginkannya menjadi orang yang lebih baik. Ya. Sehingga ketika dia mendapati saudaranya muslimin melakukan maksiat atau penyimpangan, kebid'ahan, apalagi kesyirikan, dia sedih. Kita sedih, bukan malah senang. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sedih ketika melihat paman yang enggan mengucapkan syahadat. Ya. Kita juga sedih ketika ada teman kita, kerabat kita, saudara kita, ya, ternyata dia belum memeluk Islam. Makanya kita doakan supaya dia dapat hidayah. Bukannya malah bergembira. Apalagi kalau mendoakan kebinasaan, biarin aja lah, biar dia binasa. Nggak boleh. Ya. Kalaupun kita harus mengkritik mereka, ya hendaknya kita mengkritik dengan penuh kasih sayang. Ya. Mengkritik itu bukan dibangun di atas kebencian. Apalagi dengan fitnah, tuduhan palsu, nggak boleh. Begitu ya. Nah, jadi hadis ini, hadis yang ke-13, merupakan landasan kita, landasan setiap muslim dalam bermuamalah dengan sesama muslim lainnya. Iya. Kalau setiap muslimin, muslimat bisa mengamalkan hadis ini, Masya Allah ya, tidak akan ada lagi yang namanya hasad, dengki, iri, dendam. Iya. Kenapa? Karena hasad itu biasanya dimiliki oleh siapa? Oleh orang yang ingin tampil beda dan tidak ingin orang lain menyamainya. Dia ingin menjadi orang yang paling berhasil, paling kaya, paling sukses, paling terkenal, paling menonjol. Nah, orang seperti ini justru diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat keras. Itu ada di surat Al-Qasas ayat 83. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mengamalkan hadis ini memang tidak mudah. Ya, butuh perjuangan. Hanya orang-orang yang hatinya bersih,
yang bisa mengamalkan hadis ini. Ya. Kemudian, saudaraku sekalian, rahimakumullah, sikap seorang muslim terhadap muslim lainnya secara umum itu berkaitan dengan dua perkara, dunia atau perkara akhirat. Ya. Kalau pada perkara akhirat atau perkara agama, ini terjadi tiga kondisi. Yang pertama, misal agama saudara kita kurang daripada kita. Malas sholat misalnya. Tidak semangat membaca Al-Quran, atau tidak membaca, atau jarang membaca, misalnya. Ya, adapun kita, alhamdulillah, kita punya hafalan Al-Quran. Walaupun nggak 30 juz, tapi hafalan kita lebih banyak daripada saudara kita. Nah, ini gimana kalau saudara kita kurang dalam perkara agama? Contoh hafalan Quran saja. Ya. Juz amma aja dia nggak hafal. Kita alhamdulillah hafal, misal. Atau dia hafal cuma trikul. Atau lebih sedikit, mungkin cuma 5 surat aja. Berarti kan dia kurang dalam masalah agama daripada kita. Nah, kalau kita punya hafalan lebih banyak dari dia, gimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah menimbulkan perasaan keinginan agar saudara kita ini bisa juga punya hafalan yang sama seperti kita. Entah tempuh cara apapun. Kasih dia motivasi. Iya. Ini satu. Kalau kondisi saudara kita ternyata kurang daripada kita. Yang kedua, agama saudara kita kondisinya sama aja dengan kita. Sama-sama. Iya. Saudara kita ini pencapaiannya sama dengan kita. Ya, misalnya tadi, alhamdulillah, hafal 30 juz. Kamu hafal 30 juz, saya juga hafal. Ya, alhamdulillah kita senang. Ya, jangan hasad. Ya. Kebanyakan orang itu biasanya hasad kalau ada saudaranya mampu mendapatkan hal yang sama dengannya. Ini biasanya kalau, wah dia juga dapat ini ya. Nah, dia merasa iri. Nah, kita hilangkan sifat iri ini. Kemudian kalau yang ketiga, agama saudara kita lebih baik daripada kita. Nah, ini boleh hasad atau tidak? Ya, kita nggak boleh hasad, tapi yang benar ghibthah. Ghibthah itu apa? Ya, apa? Menginginkan seperti dia. Dia aja udah bisa bahasa Arab, padahal statusnya sama, pegawai juga kayak saya. Saya juga harus bisa belajar bahasa Arab. Begitu, itu namanya ghibthah. Kalau hasad kan menginginkan supaya kebaikan yang ada pada saudara kita itu hilang darinya. Nah, itu hasad itu yang nggak boleh. Gitu ya. Nah, jadi disebutkan di dalam hadis ada orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Tapi niatnya dia tulus. Dia bilang apa? Seandainya aku punya harta, aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Saya juga akan sedekah. Begitu ya. Nah, berangan-angan seperti itu boleh. Berangan-angan kalau dia punya harta, dia juga akan berinfak seperti orang itu. Nah, inilah jamaah azanillahu iyyakum, 3 sikap yang seharusnya kita terapkan kepada saudara kita dalam perkara agama atau perkara akhirat. Ya, jangan sampai kita merasa menjadi orang yang paling hebat, yang tak tertandingi siapapun. Nggak boleh. Itu ujub. Ya. Misalnya kita seorang dai, ya kita juga hadirkan perasaan agar saudara kita juga bisa berdakwah. Jangan malah tersaingi. Wah, sekarang ada ustadz baru. Bahaya ini. Tersaingi saya. Ya, sehingga nanti jadwal saya terkurangi. Nggak boleh.
Dan ini terjadi ya pada sebagian ustaz, pada sebagian dai, pada sebagian kiai. Hadirnya ustaz, dai yang semisal dengannya justru dia anggap sebagai ancaman. Sehingga dia bersaing dan saling menjatuhkan. Na'udzubillah, nggak boleh. Ya. Itu dalam perkara agama. Adapun dalam perkara dunia, juga sama, ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kalau kita lebih kaya, lebih berharta daripada saudara kita. Gimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah menghadirkan perasaan ingin agar saudara kita juga berhasil seperti kita. Dibantu, ajari. Ya, supaya dia bisa berhasil seperti kita. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau perekonomian kita sama aja dengan dia. Sama saja dengan saudara kita. Ya kalau begitu, kita nggak boleh merasa tersaingi. Dan kondisi yang ketiga, kalau saudara kita yang lebih kaya, lebih sukses, lebih mapan daripada kita, ya, apakah kita dianjurkan juga ingin kaya seperti dia? Ya. Boleh aja kalau memang tujuannya mulia. Saya juga mau kaya kayak seperti dia. Kenapa? Supaya bisa umroh, bisa haji, supaya bisa sedekah, bisa beramal amal soleh. Ini baik, ya. Ini bagus. Berarti ini kebaikan dalam perkara agama. Tapi kalau dalam perkara duniawi kita tidak dianjurkan untuk melihat ke atas. Disuruh lihatnya ke bawah kan? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah dalam perkara dunia itu orang yang keadaannya di bawah kalian. Nah, berarti dalam perkara dunia kita tidak dianjurkan melihat ke atas. Ya. Seperti juga disebutkan di surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Ini ayat menunjukkan kita nggak perlu berlomba-lomba dalam urusan dunia. Ya, kita boleh berlomba-lomba dalam urusan dunia kalau dunia itu hanya sebagai sarana meraih akhirat. Boleh. Adapun sekedar mengumpulkan harta, berbangga diri di hadapan orang lain, ya, sekedar pamer kekayaan, ini hanya akan memperberat hisab di akhirat. Ya. Makanya kalau mau sukses di dunia silakan. Tapi jangan lupa diniatkan kesuksesanmu terkait dunia itu untuk akhiratmu. Ya. Adapun kalau diniatkan cuma untuk dunia saja, dia merugi. Kenapa? Karena bebannya nanti di akhirat semakin berat. Semakin banyak hartanya, semakin banyak karyawannya, pegawainya, dan yang lainnya, berarti semakin berat hisabnya. Itu yang diingat. Nah, begitu ya. Ini perincian terkait dengan saudara kita sesama muslimin. Ya, kita memiliki perasaan yang seperti ini, insya Allah akan timbul saling menyayangi. Kemudian, kalau terjadi kesalahan di antara kita, ya namanya juga manusia, ada clash, ada keributan. Ya, kalau ada kesalahan ya kita tegur dengan cara yang baik. Ditegur dengan cara yang baik, nasihati. Bukan dengan cara mencaci maki dan menjatuhkan kehormatannya, tidak. Karena saat ini kita banyak dapati sesama muslim saling menghina, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga ini, yang ke-13 ini, ada yang semakna dengannya. Yaitu ketika Nabi ditanya tentang iman yang paling utama. Maka beliau menjawab, antuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Wa takrah lahum ma takrahu li nafsik. Engkau menyukai bagi manusia apa yang kau sukai untuk dirimu. Dan kau tidak suka ada sesuatu yang menimpa mereka, sebagaimana engkau tidak suka hal itu menimpa dirimu. Ini konsekuensinya. Ya, dalam hadis,
Kita tidak suka ada keburukan menimpa saudara kita. Ya. Sebagaimana kita suka, kita juga tidak suka kalau hal itu menimpa diri kita. Jangan malah senang. Wah, sekarang dia dipecat. Wah, sekarang dia jatuh sakit. Wah, sekarang dia bangkrut. Nggak boleh. Ya. Harusnya kita tidak suka kalau keburukan menimpa orang lain, menimpa saudara kita. Sebagaimana kita juga tidak suka keburukan itu menimpa diri kita. Ya. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, "Faman ahabba yuzahza 'anil nar." Siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, apa amalannya? Selain beriman kepada Allah dan hari akhir, wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu wa yu'ta ilaih. Hendaklah dia bersikap kepada orang lain sebagaimana dia ingin orang lain bersikap demikian terhadapmu. Misalnya gimana? Contoh kita sebagai anak. Bagaimana perilaku kita terhadap orang tua? Anjuran di hadis tadi, posisikan dirimu sekarang sebagai orang tua. Kira-kira apa yang kamu harapkan kalau kamu sekarang menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi ibu? Apa yang kamu harapkan dari anak-anakmu? Oh, saya mau anak-anak saya perhatian, telepon, berkunjung, ya sering menanyakan kabar, memberi perhatian, menanyakan kebutuhan. Nah, kalau kamu ingin ketika menjadi orang tua diperlakukan seperti itu, sekarang kamu sebagai anak, lakukan orang tuamu demikian. Itu makna hadis tadi. Gitu ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan sikap yang mulia, yaitu ada keinginan ya, menyukai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Ada yang lebih istimewa. Ada lagi. Ada yang derajatnya lebih tinggi. Apa itu? Isar. Isar, apa itu isar? Keinginan seorang muslim agar saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Kalau yang tadi kan mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang dia dapatkan. Ini enggak. Mendapatkan kebaikan yang lebih. Ini namanya isar. Ya. Isar ini ada dua kondisi. Ada dalam perkara dunia, ya, hukumnya dianjurkan. Seperti kisah Muhajirin dan Ansor. Bagaimana orang-orang Ansor mendahulukan saudara mereka yang hijrah. Dibantu, difasilitasi, kebutuhannya, sandang, pangan, papan. Walaupun kondisi mereka bukan dalam keadaan lapang. Kondisi mereka sempit. Itu namanya ithar. Wa yu'siruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasah. Ini di surat Al-Hasyr ayat 9. Nah, ini derajatnya lebih tinggi. Ithar namanya. Nih, kisah yang masyhur juga sahabat yang menjamu tamu. Padahal makanan cuma cukup untuk anak-anak. Tapi Rasulullah menawarkan siapa yang bisa menjamu tamu ini. Akhirnya dia, ya, salah seorang dari laki-laki Ansar, saya ya Rasulullah. Ternyata sampai di rumah nggak ada banyak makanan kecuali hanya sisa untuk anak-anaknya mereka. Akhirnya apa? Ya sudah, anak-anak ajak main sampai capek terus suruh mereka tidur. Jatah anak-anak makanannya itu berikan ke tamu. Terus kamu di malam hari nanti matikan lampu supaya tamu kita nggak melihat kalau kita nggak ikut makan bersamanya. Akhirnya dilakukan, tuh istri nggak protes. Ya. Jadi si istri menjalankan titah sang suami. Ya. Tamunya makan sampai kenyang, sementara suami istri ini pura-pura ikut makan bersama mereka, padahal tidak makan. Ya. Sang tamu
makan dengan lahapnya. Dia kira tuan rumah juga ikut makan. Ya. Pagi harinya, ini dua sahabat nggak cerita-cerita ke Nabi, membanggakan diri, enggak. Tapi Allah yang mengabarkan kepada nabinya. Qad ajiballah min sani'ikuma widhaifikum al-lailah. Sungguh Allah kagum dengan cara kalian berdua melayani tamu kalian tadi malam. Nah, ini namanya isar, ya. Nah, itu dalam perkara apa? Dunia. Hukumnya dianjurkan. Kalau dalam menjalankan ketaatan, misalnya sering kita dapatkan ada orang sudah ada kesempatan maju di soft pertama. Bukannya dia bersemangat maju, karena banyak keutamaan soft pertama. Tapi dia malah menawarkan ke temannya, silakan, silakan. Nah, ini berarti isar, tapi ini makruh. Ya. Dia mengalah dalam hal seperti ini makruh. Kenapa makruh? Karena Allah menyuruh kita fastabiqul khairat. Kalau dalam perkara akhirat, berlomba-lombalah. Ya, dalam berbuat kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Tuhanmu dan surga. Dan banyak dalil-dalil yang lain, ya, motivasi supaya kita bersaing dalam urusan akhirat. Tidak justru mengajarkan itsar, mendahulukan saudara kita. Nih. Gitu ya. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum. Intinya banyak hadis ke-13 ini ya banyak mengajarkan kebaikan kepada kita. Memang kita sadar bahwasanya diri kita ini jauh dari akhlak yang sempurna. Hati kita masih banyak dipenuhi dengan kotoran. Ya, kenapa? Karena kadang kita masih suka hasad, iri, dengki dengan orang lain. Kita masih senang kalau ngelihat orang lain susah. Ya, tapi susah melihat orang lain senang. Ya. Kalaupun kita menasehati, kadang kita menasehatinya penuh dengan kebencian. Ya, makanya kita berusaha untuk memperbaiki diri di dalam bersikap terhadap sesama saudara kita kaum muslimin. Demikian beberapa faedah yang bisa kami sampaikan terkait dengan hadis yang ke-13, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia menyukai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan tadi ada tambahan yang lebih istimewa, yaitu isar. Apa bedanya isar? Kalau isar, dia menginginkan saudaranya ya dengan sesuatu yang lebih baik daripada dirinya. Keinginan agar saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi kebaikan yang ada pada dirinya. Ya, senang kalau ada teman kita bisa hatam Al-Quran 30 juz, hafal. Ya, jangan malah merasa nggak senang. Kita senang ya kalau saudara kita misalnya berhasil dalam usahanya, bisnisnya ada seperti itu. Itu itsar. Demikian, Mas Johan, silakan kalau ada pertanyaan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Ustaz. Silakan kepada Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan langsung ya. Atam, silakan. Apa? Silakan langsung ya. Pak Bapak. Yono mungkin ya. Silakan. Makin budak mereka. Silakan Pak Bupatan raise hand. Silakan barangkali mau ada yang ditanyakan. Udah belum? Udah dikirim. Ustaz, mungkin ini dia terkait Tanggal itu berapa? tadi Ustaz ya. Saya lagi ada ceramah. Saya tadi agak menarik juga Ustaz, kalau kita sedang hajat terhadap makanan, kemudian makanan sudah terhidang, maka kita nggak wajib sholat Ustaz ya. Ya, makan dulu gitu. Tapi
Kira-kira apakah Batuk itu kalau hal datang, semacam tes itu utang, jadi datang. kebiasaan gitu, apakah boleh Ustaz? Atau bagaimana bagusnya Ustaz? Kalau malam bukti Saya kan. kalau- Momen Iya. dosa Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentu itu sifatnya insidental, bukan rutin dan menjadi kebiasaan. Tadi kita hanya menyontohkan, ya, Nabi mengatakan la sholata, tidak ada sholat. Di sini dinafikan sholat. Kenapa dinafikan sholat? Karena ada satu kewajiban yang dia tinggalkan. Apa itu? Khusyuk. Sholat itu wajib khusyuk. Sehingga apapun yang dapat mengganggu kekhusyuanmu, itu dihilangkan dulu. Sehingga kalau kamu perutnya lapar, makanan sudah terhidang, ya makan aja dulu. Begitu juga kamu kebelet ingin buang air, apalagi buang air besar, ya buang air aja dulu. Nggak apa-apa, sekalipun tertinggal jamaah. Iya. Nah, itu kan tadi contoh Allah menafikan sholat, Nabi menafikan sholat, dianggap tidak sempurna sholat orang itu. Kenapa? Karena ada kewajiban yang dia tinggalkan. Apa kewajiban apa? Khusyuk dalam sholat. Ya. Begitu juga dinafikan keimanan dari orang yang tidak amanah. Ini menunjukkan menjaga amanah itu wajib. Karena Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Ya. Nah, itu termasuk juga contoh tadi. Ya la salata bihadratit ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang makanannya sudah dihidangkan. Ini sifatnya insidentil, bukan menjadi kebiasaan. Ya. Adapun kondisi perut masih kenyang, walaupun makanan sudah dihidangkan, selera untuk makan juga masih bisa dikendalikan, dan dia masih bisa khusyuk dalam sholat, ya tentu lebih utama dia sholat dulu berjamaah, karena pahalanya lebih besar. Ya, demikian. Jelas? Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan Pak Abdul Fatah. Barangkali mau ditanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hampir di setiap sholat saya tuh selalu mendoakan buruk kepada Yahudi Zionisme, bahkan kehancuran termasuk kepada antek-anteknya. Nah itu boleh nggak Ustaz? Masih mute Ustaz? Istighfar Pak. Suaranya nggak ada Ustaz. Tes. Ada suara sekarang ya? Nah, jadi nggak apa-apa, itu malah bagus. Itu tanda kesempurnaan iman. Karena konsekuensi keimanan adalah membenci orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Apalagi sampai memerangi, membantai. Konsekuensi keimanan adalah membenci. Ya, kebencian itu bukan hanya sekedar di hati. Bisa juga dengan tulisan, dengan lisan, diantaranya dengan doa. Yang bisa kita lakukan memang doa saat ini. Mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang dizalimi, mendoakan kebinasaan, kehancuran bagi orang-orang kafir yang memerangi. Itu salah satu bentuk konsekuensi keimanan. Iya, disebut dengan al-wala wal bara. Cinta kita kepada muslimin di sana karena Allah, dan benci kita kepada Yahudi juga karena Allah. Iya, karena mereka selain kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tapi mereka juga malah memerangi kaum muslimin. Maka kita benci. Wujud kebenciannya apa? Ya, dengan lisan. Ya, diantaranya doakan kehancuran untuk mereka, Yahudi. Dan doakan kebaikan untuk saudara-saudaramu yang beriman. Demikian. Allahu a'lam. Ya, jadi Rasulullah melakukan hal itu ya, disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz. Ikhwan. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan.
saat gini, saat misalnya ya kita kan lagi di kantor nih. Nah, salah satu bentuk kasih sayang mengingatkan ketika sholat gitu saja. Gitu. Tapi ya kadang-kadang ini sih apa, wah kalau dikira sok suci gitu, sering banget sih gitu, terus itu kira-kira tipsnya gimana sih supaya nggak dibilang terlalu vokal apa, tapi juga jangan dibilang terlalu mengabaikan saudara kita gitu, tipsnya gimana Ustaz ya? Iya, memang konsekuensi dalam dakwah ya seperti itu. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia. Maka wajar kalau ada reaksi demikian. Oleh karena itu, seorang penasehat, dai, juru dakwah, ya, orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus membekali diri dengan kesabaran. Sabar. Dia lakukan itu karena Allah. Untuk dirinya dia dapat pahala, untuk saudaranya karena kecintaan tadi. Menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ya. Sambil terus evaluasi cara kita dalam menasehati. Ya. Pilih kata-kata, cara yang bijak. Karena tujuan menasehati adalah untuk supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Bukan kemudian kita menjadi bermusuhan dengannya. Ya, seperti itu. Kalau dia sudah tempuh cara-cara tadi, belum juga berhasil, ya dia bersabar. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dia harus sabar apapun reaksi dari orang-orang terhadap kebaikan yang kita lakukan. Karena yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Ya, suatu saat Allah akan jadikan mereka ridha kepadamu. Jika kamu lakukan itu ikhlas karena Allah semata. Demikian, Allah a'lam. Baiklah Bapak Ibu, Ibu barangkali bisa ada pertanyaan. Saya kira sudah cukup ya, karena Bapak Ibu sudah juga harus segera kembali ke meja kerja. Ya Ustaz, untuk diberikan kalimat penutup Ustaz, kemudian langsung kita tutup ya Ustaz ini. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hadis ke-13 ini banyak mengajarkan kebaikan kepada kita, ya, landasan kita ketika bermuamalah dengan sesama kita, ya, dan kita sadar diri kita ini jauh dari akhlak yang sempurna. Ya. Semoga dengan mengingat hadis-hadis seperti ini menjadi motivasi supaya kita berusaha memperbaiki diri. Ya. Dan berhias dengan akhlak Islami, akhlakul karimah. Karena Nabi menjamin istana di surga yang paling tinggi bagi orang-orang yang mau memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya, memperbaiki dirinya di dalam bersikap terhadap sesama kaum muslimin. Semoga kita mendapatkan taufik untuk hal itu. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.